Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan belajar melaksanakan tugas perutusan kita sebagai murid Yesus. Kalian telah belajar bagaimana orang-orang dipanggil menjadi pengikut Yesus, menjadi murid Yesus. Kalian belajar bagaimana Petrus, Yohanes, dan Yakobus menjadi murid Yesus. Mereka memutuskan untuk mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Dan kita, Pak Sigit dan kalian pun memutuskan untuk menjadi murid Yesus. Pak Sigit itu bukan memutuskan menjadi murid Yesus tetapi karena Pak Sigit dibaptis bayi, maka yang memutuskan Pak Sigit menjadi murid Yesus adalah orang tua Pak Sigit. Orang tua Pak Sigit memberikan keputusan, nak, Bapak pengen, Ibu pengen kamu menjadi murid Yesus. Dan Bapak dan Ibu kamu akan membimbing kamu agar kamu menjadi murid Yesus yang sejati. Murid Yesus yang tangguh. Itu adalah keinginan orang tua ketika membaptiskan bayinya. Dan tentu ada di antara kalian yang baptis anak atau baptis dewasa, di mana kalian dipanggil untuk menjadi murid Yesus dan kalian memutuskan dan kalian resmi menjadi murid Yesus ketika menerima sakramen baptis. Kehidupan murid Yesus itu digambarkan dalam Kisah Para Rasul, di mana jemaat perdana pada waktu itu ketika mereka bertobat pada waktu peristiwa Pentakosta, jemaat itu bertekun dalam pengajaran para rasul. Mereka mendengarkan rasul-rasul memberikan kesaksian bagaimana kehidupan Yesus, bagaimana Yesus mengajar, Yesus membuat mujizat, dan kemudian bagaimana mereka mengimani bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus menunjukkan Putra Allah sendiri yang mengampuni manusia, yang mau menyelamatkan manusia. Dan kita sebagai murid Yesus, sebagai jemaat pada dewasa ini, pada zaman ini pun juga bertekun dalam pengajaran para rasul. Ajaran para rasul, kesaksian para rasul itu dituliskan dalam kitab suci. Maka ketika kita bertekun dalam pengajaran para rasul, kita membaca kitab suci dan kita melaksanakan apa yang diajarkan oleh para rasul. Jemaat itu bertekun dalam doa. Doa artinya membangun relasi, menjalin relasi dengan Allah sendiri. Maka ketika kita setelah bertekun dalam pengajaran para rasul, kita diminta untuk bertekun dalam doa, semakin memperdalam relasi kita dengan Yesus sendiri, Sang Guru, Sang Juru Selamat kita sendiri. Jemaat perdana pun itu juga bersekutu. Anak-anak, kita mengimani Yesus bukan dengan cara bertapa di kamar, bukan dengan cara berdoa di kamar sendiri, atau kita mengasingkan diri di tempat yang sepi. Tapi kita beriman dengan cara menjalin relasi dengan Allah dan juga menjalin relasi dengan para murid yang lain. Mengapa? Karena dengan menjalin relasi dengan para murid yang lain, iman kita semakin berkembang. Kita sama-sama meyakini bersama murid yang lain. Dengan iman yang sama mengakui bahwa Tuhan itu sungguh baik. Dan para murid itu bisa saling melayani, bisa saling bersatu untuk membantu orang-orang di sekitarnya. Jadi inilah kehidupan para murid. Selain mereka berbagi sukacita dengan murid-murid yang lain, mereka pun juga membagikan kasih Tuhan kepada masyarakat sekitar. Ini tentu sudah kalian lakukan pada bulan September kemarin. Nah, menjadi murid Yesus itu artinya masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalau kita masuk dalam kerajaan Allah, artinya kita dirajai oleh Allah sendiri. Bagaimana cara Allah meraja? Raja itu artinya berkuasa. Berkuasa untuk menyuruh, berkuasa untuk melindungi karena dia punya tentara, banyak tentara.
Allah merajai hidup kita, berkuasa atas hidup kita, ya, melindungi hidup kita, menggerakkan kita untuk berbuat baik dengan rohnya sendiri, yaitu Roh Kudus yang kita terima pada waktu kita dibaptis. Roh Kudus itu dilambangkan dengan burung merpati pada waktu Yesus dibaptis, dan dilambangkan dengan api Roh Kudus pada waktu para rasul menerima Roh Kudus pada saat peristiwa Pentakosta. Jadi Roh Kudus itu digambarkan dengan api. Api itu adalah bara. Bara itu adalah api semangat yang menggerakkan kita, yang menyemangati kita untuk melaksanakan kehendak Tuhan sendiri. Nah, sebagai murid Yesus, sebagai orang-orang yang telah dirajai oleh Allah, kita pun diutus untuk tidak egois, untuk berbagi kasih Allah itu. Nah, ini adalah contoh-contoh berbagi kasih yang telah kalian lakukan, ya. Beberapa anak, tidak semua, ya. Pak Sigit ambil di sini, ada Felicia, ada Dion, dan ada Marvel, ya. Berbagi kasih kepada tetangga, kepada pedagang keliling, kepada satpam di komplek itu. Tapi anak-anak, berbagi yang menunjukkan kita tidak egois, kasih Allah tidak hanya untuk diri kita sendiri. Berbagi itu tidak hanya berupa makanan, tidak hanya berupa uang, tapi berbagi pun bisa berbagi sukacita, ya. Saking gembiranya kita berbagi. Kalau kita tidak berbagi kepada orang, maka orang lain akan melongo. Ini kenapa orang, ya, gembira sendiri? Mengapa kita bergembira? Karena kita telah diangkat menjadi anak Allah berkat wafat dan kebangkitan Yesus, sehingga rohnya, roh sang anak Allah itu diam di dalam diri kita dan membuat kita pun mampu berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita diangkat menjadi anak Allah. Allah menjadi Bapa kita. Allah melindungi kita, memelihara kita seperti Bapak kita sendiri. Oleh karena itu kita bersyukur, kita bergembira karena begitu kasih Allah. Allah tidak segan-segan untuk mengaruniakan putranya sendiri. Karena demikian cintanya Dia kepada kita. Maka kegembiraan itu kita bagi kepada orang lain. Kita nggak boleh egois, hanya kita pendam untuk diri kita sendiri. Berbagi itu tidak hanya berbagi barang, berbagi uang, tetapi juga berbagi sukacita. Saya ingin bahwa orang lain pun juga mengalami hal yang sama seperti yang saya alami. Saya ingin orang lain pun juga mengalami sukacita seperti yang saya alami. Saya bersukacita karena saya menjadi anak Allah. Saya ingin juga orang lain juga mendapatkan sukacita itu karena dia pun juga anak Allah. Bagaimana caranya? Caranya ada dua macam, anak-anak. Ini ada dua gambar, ya. Yang pertama, yang Pak Sigit mau kasih lihat adalah gambar sebelah kiri kalian. Kita bisa mewartakan bahwa aku bersukacita dan aku pun ingin kamu bersukacita. Bahwa sukacitanya aku rasakan, aku ingin kamu juga rasakan. Nih, aku bersukacita, maka aku berdoa. Aku membalas cinta kasih Tuhan dengan selalu menjalin relasi komunikasi tiap hari. Aku bersukacita, maka aku bisa membagikan sukacitaku itu kepada banyak orang di sekelilingku. Dan tahukah kalian, apa yang kalian lakukan itu dilihat oleh orang lain. Entah itu adik kalian, entah itu orang tua kalian, entah itu tetangga-tetangga kalian. Dan ketika anggota keluarga kalian melihat, dan ketika masyarakat kalian melihat, mereka bisa melihat teladan hidupmu. Dan ketika mereka bisa melihat kemuliaan Tuhan bersinar atas dirimu, siapa tahu mereka mengikuti jejakmu, ya, sehingga orang-orang di sekitar kalian pun juga merasakan sukacita bagaimana menjadi seorang anak Allah. Jadi tugas kita untuk berbagi sukacita
Jadi sukacita itu ya kita bagikan dengan cara mereka harus mengalami sendiri sukacita itu, yaitu dengan cara kita memberikan teladan hidup. Selain itu, kita pun juga bisa menjalankan perutusan itu dengan cara kata-kata, ya, dengan bercerita, dengan berbagi apa yang kita rasakan kita sampaikan melalui bicara kita. Jadi ketika misalkan contoh ya di dalam anggota keluarga kalian, mungkin teman kalian ya, di mana mereka belum bisa berbagi boneka dan kalian karena kalian melihat ya teladan Yesus, perbuatan Yesus, bagaimana Yesus juga berbagi makanan kepada 5.000 orang, maka kalian bisa menceritakan bagaimana ajaran Yesus. Ya, bagaimana kemudian tidak perlu saling berbagi boneka satu tangan satu kaki, tetapi boneka itu bisa pertama dimainkan oleh adik dulu, ya, berikutnya dimainkan oleh kakak dulu, dan ini butuh butuh peduli. Seperti Yesus juga tergerak hatinya ketika melihat banyak orang itu kelaparan. Jadi kita menjalankan tugas perutusan kita dengan perbuatan menjadi teladan hidup dan dengan kata-kata, yaitu menceritakan ajaran dan perbuatan kasih Tuhan sendiri. Nah, kalau kita melakukan demikian, maka seperti tertulis dalam Injil Lukas bab 15 ayat 10, dikatakan di situ Yesus berkata bahwa akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Jadi ketika kita bisa membuat banyak orang yang semula mengikuti jalannya sendiri, atau bahkan yang semula mengikuti bujukan setan, karena melihat perilaku hidup kita, mereka kembali kepada Allah. Kalau itu bisa kita lakukan, maka akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah. Kalau malaikat-malaikat Allah aja bersukacita, apalagi Allah sendiri yang menciptakan kita. Jadi, malaikat dan Allah akan bersukacita tidak hanya ketika kita memberikan uang kepada pengemis, memberikan barang kepada orang yang membutuhkan, atau kita membantu pekerjaan orang tua di rumah. Tetapi tertulis di dalam Lukas 15 bahwa sukacita malaikat dan Allah itu akan terjadi kalau kita bisa membuat orang yang melawan Tuhan itu kembali kepada Tuhan. Disinilah letak bagaimana kita membalas cinta Tuhan. Allah yang begitu mengasihi kita dengan mengaruniakan Yesus putranya menjadi tebusan bagi kita. Kita balas cintanya dengan mempersembahkan orang-orang yang semula hidupnya maunya sendiri, yang hidupnya bertentangan dengan kehendak Allah, dengan melihat hidup kita, dengan mendengarkan kata-kata kita, mereka bisa kembali kepada Allah. Itulah persembahan yang sungguh membuat malaikat dan Allah sendiri bersukacita. Nah, Pak Sigit ingin kalian pada hari ini mengerjakan tugas pribadi. Yang pertama, kalian Pak Sigit minta membuat ringkasan ya, penjelasan dari A sampai E. Kemudian yang kedua, coba sebutkan 5 contoh pelaksanaan tugas. Tadi Pak Sigit sudah sebutkan, misal ya, kalian menjadi teladan hidup. Kalian bisa menasihati adik kalian yang berebut mainan. Nah, coba apakah kalian pernah ya melaksanakan tugas itu? Atau kalau belum pernah, coba katakanlah rencana apa, ya, perbuatan apa yang bisa kalian lakukan sebagai pelaksanaan dari tugas kita atau tugas kalian sebagai pengikut Yesus, sebagai murid Yesus. Demikian anak-anak penjelasan pelajaran agama pada hari ini. Semoga kalian bisa menjadi murid Yesus yang semakin hari semakin layak bagi Yesus untuk mengutus kalian
menyebarkan kasih-Nya dimanapun kalian berada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.